Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Bulan dari kelas C dengan NIM 30305501025. Saya dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan roda. Nah, kalau kita berbicara tentang definisi, apa sih definisi roda itu? Jadi, roda epidemiologi itu adalah sebuah konsep atau alat yang kita gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit dalam populasi. Nah, roda ini juga sering kita gunakan dan digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran atau grafik yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor penyebab dan dampak penyakit. Selanjutnya kita membahas mengenai penyakit. Jadi penyakit itu adalah kondisi abnormal yang terjadi pada tubuh atau pikiran yang mengganggu fungsi normal dan kesejahteraan individu. Dan penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti mikroorganisme patogen, virus, bakteri, jamur atau parasit, faktor genetik, lingkungan, gaya hidup atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus. Jadi di sini saya mengambil kasus malaria. Malaria ini adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat besar yang banyak terjadi di negara-negara, terutama di Afrika. Sebagai contoh, Nigeria melaporkan salah satu angka kasus malaria tertinggi di dunia, terutama yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Nah, di mana upaya pencegahan di sana itu termasuk distribusi ke lambu dan program pengendalian vektor dan melalui penyemprotan insektisida. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor utama roda. Yang pertama adalah agen. Nah, di mana agen penyebab malaria ini adalah protozoa dari genus Plasmodium. Nah, di sini ada 4 spesies utama yang menyebabkan malaria pada manusia. Yang pertama itu ada Plasmodium falciparum, dan yang kedua Plasmodium pipax, yang ketiga ada Plasmodium oval, dan yang terakhir ada Plasmodium malaria. Dan yang kedua itu ada host. Faktor individu ini terdapat 3 faktor. Yang pertama itu faktor status imunitas, yang kedua genetika, dan yang ketiga kesehatan umum. Yang ketiga ada lingkungan. Nah, di mana kondisi lingkungan ini kita harus menjaga kebersihan dan sanitasi dan menjaga kondisi iklim dan perubahan urbanisasi dan perubahan lingkungan. Dan keempat faktor sosial dan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada kondisi sosial. Nah, kondisi sosial ini akses ke layanan kesehatan dan pendidikan dan kesadaran. Dan yang kedua ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini kepemilikan dan akses ke perlengkapan pencegahan dan kesejahteraan ekonomi. Dan yang kelima itu ada intervensi kesehatan. Nah, di mana intervensi kesehatan ini membahas tentang mengobati atau vaksinasi seperti obat anti malaria dan profilaksis. Dan terakhir itu ada vektor. Nah, di mana nyamuk Anopheles ini terdapat 2 macam. Yang pertama spesies nyamuk, dan yang kedua itu nyamuk kebiasaan. Nah, di mana spesies nyamuk ini hanya nyamuk betina dari genus Anopheles yang dapat menular. Sedangkan kebiasaan itu vektor malaria biasanya menggigit pada malam hari saja. Dan faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan habitat ini dapat mempengaruhi populasi dan aktivitas nyamuk. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai gejala malaria. Yang pertama itu ada demam tinggi. Nah, demam tinggi ini sering muncul secara siklikal atau periodik. Misalnya pada malaria tertiana yang disebabkan oleh Plasmodium pipax atau Plasmodium oval, demam bisa terjadi setiap 48 jam. Yang kedua ada sakit kepala. Nah, nyeri kepala yang bisa bervariasi dari ringan hingga berat. Sakit kepala bisa menjadi salah satu gejala awal dan sering disertai dengan gejala lainnya seperti demam dan kelelahan. Yang ketiga ada mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini dapat menyertai gejala malaria. Seringkali membuat penderitanya merasa tidak nyaman dan mengganggu asupan makanan dan cairan. Dan yang keempat ini ada kelelahan. Nah, rasa kelelahan ini adalah gejala yang sering dirasakan oleh penderita malaria. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi demam, anemia, dan dampak dari infeksi itu sendiri. Dan yang kelima itu ada anemia. Nah, anemia ini terjadi akibat penghancuran sel darah merah yang disebabkan oleh parasit malaria. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab malaria. Namun kita sudah membahas tentang penyebab malaria.
detailnya. Tetapi kita di sini akan membahas lebih detailnya lagi. Jadi yang pertama itu ada Plasmodium falciparum. Nah, di mana spesies ini adalah yang paling berbahaya dan sering menyebabkan bentuk malaria berat dengan risiko komplikasi serius. Dan yang kedua itu ada Plasmodium pipax. Nah, di mana penyakit ini menyebabkan malaria yang seringkali lebih ringan dibandingkan dengan Plasmodium falciparum, tetapi dapat berulang karena parasit dapat tidur dalam hati dalam bentuk nosoid dan menyebabkan kekambuhan. Dan yang ketiga itu ada Plasmodium oval. Nah, penyakit ini menyebabkan bentuk malaria yang serupa dengan Plasmodium pipax, yang termasuk adanya hipnosoid yang menyebabkan kekambuhan. Dan terakhir itu ada Plasmodium malaria. Penyakit ini menyebabkan malaria yang cenderung lebih ringan tetapi dapat bertahan lama dalam darah jika tidak diobati. Dan langkah selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan malaria. Dan di sini terdapat 4 cara mencegah. Dan pencegahan pertama itu memakai kelambu berinsektisida. Nah, di mana kelambu yang dirawat dengan insektisida ini adalah salah satu alat pencegahan malaria yang paling efektif. Kelambu ini direndam dalam larutan insektisida dan dibiarkan kering sehingga insektisida ini menyerap ke dalam serat kelambu. Dan cara yang kedua itu ada insektisida ruangan. Nah, kita menyemprotkan insektisida di dalam ruangan atau bangunan ini adalah metode untuk kita mengurangi populasi nyamuk yang sudah dewasa di dalam dan sekitar area tempat tinggal kita. Yang ketiga ada obat pencegahan. Nah, di mana obat pencegahan ini kita memakai obat profilaksis yang digunakan untuk mencegah infeksi malaria pada orang yang berisiko tinggi, seperti mereka yang bepergian ke daerah endemik atau memiliki risiko tinggi terpapar malaria. Yang terakhir itu ada cara pengendalian vektor. Nah, di mana pengendalian vektor ini bertujuan untuk mengurangi jumlah nyamuk Anopheles yang dapat menularkan parasit malaria. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerugian dalam penyakit malaria. Nah, kerugian penyakit malaria ini terdapat 3 kerugian. Dan kerugian yang pertama itu ada kerugian kesehatan. Nah, di mana kerugian kesehatan ini terbagi menjadi 2, yaitu kesehatan individu dan kesehatan masyarakat. Dan kesehatan individu itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu komplikasi medis, kekambuhan, dan penyakit kronis. Dan komplikasi medis itu adalah malaria berat dapat menyebabkan komplikasi serius seperti anemia berat. Yang kedua itu kekambuhan. Beberapa spesies Plasmodium seperti Plasmodium vivax dan Plasmodium oval dapat menyebabkan infeksi. Dan penyakit kronis itu adalah infeksi malaria yang tidak diobati atau diobati dengan tidak adekuat dapat mengakibatkan masalah kesehatan jangka panjang. Dan kedua itu ada kesehatan masyarakat. Nah, di mana kesehatan masyarakat ini terbagi menjadi 2, yaitu beban sistem kesehatan dan pencegahan dan pengendalian. Nah, di mana beban sistem kesehatan ini kasus malaria yang tinggi dapat membebani fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan klinik serta sumber daya medis yang tersedia. Dan pencegahan dan pengendalian itu biaya untuk program pencegahan, pengendalian dan vaksinasi memerlukan investasi yang besar dan dapat mengalihkan sumber daya dari kebutuhan kesehatan lainnya. Yang kedua ada kerugian ekonomi yang terbagi menjadi 3, yaitu produktivitas, biaya program kesehatan, dan dampak ekonomi makro. Nah, di mana produktivitas ini seperti absensi kerja. Penderita malaria seringkali harus absen dari pekerjaan atau sekolah. Dan biaya perawatan. Pengobatan malaria ini memerlukan biaya untuk obat-obatan, kunjungan ke fasilitas kesehatan, dan perawatan. Dan yang kedua itu biaya program kesehatan seperti pengendalian dan pencegahan. Investasi dalam program pencegahan dan pengendalian malaria ini termasuk distribusi kelambu berinsektisida. Dan yang ketiga itu dampak ekonomi makro, di mana dampak ekonomi makro ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan perubahan dalam pola konsumsi, yang dimana pengaruh pada pertumbuhan ekonomi ini tingginya angka sakit dan kematian akibat malaria yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang dengan beban malaria yang tinggi. Sedangkan perubahan dalam pola konsumsi itu ketika individu dan keluarga menghabiskan lebih banyak untuk perawatan malaria dan pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan investasi mungkin berkurang.
Dan yang ketiga itu ada kerugian sosial. Nah, kerugian sosial ini terbagi menjadi 3, yaitu kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Nah, di mana kualitas hidup ini terbagi menjadi 2, yaitu stigma dan diskriminasi dan dampak pada keluarga. Nah, di mana stigma dan diskriminasi ini penderita malaria, terutama di daerah endemik, mungkin menghadapi stigma sosial dan diskriminasi. Dan dampak pada keluarga itu adalah keluarga penderita malaria seringkali mengalami stres emosional dan finansial. Nah, selanjutnya di pendidikan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu absensi sekolah dan penurunan kualitas pendidikan. Nah, di mana absensi sekolah ini adalah anak-anak yang menderita malaria mungkin harus absen dari sekolah, yang berdampak kepada pencapaian pendidikan mereka dan masa depan mereka. Dan penurunan kualitas pendidikan itu adalah ketidakmampuan untuk belajar atau berprestasi penuh dalam kegiatan sekolah, dapat mempengaruhi perkembangan akademik dan keterampilan anak-anak. Dan yang ketiga itu adalah kesejahteraan sosial. Nah, di mana kesejahteraan sosial ini mempengaruhi pengurangan kualitas hidup yang dapat berdampak jangka panjang dari malaria, dapat mengurangi kesejahteraan sosial, termasuk pengurangan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan komunitas. Nah, yang terakhir ini saya akan membacakan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari roda materi epidemiologi ini menggambarkan bahwa bagaimana faktor-faktor yang terkait dapat berintegrasi dalam timbulnya penyakit seperti malaria. Nah, kesimpulan dari konsep dasar timbulnya malaria ini berdasarkan roda tersebut melibatkan beberapa aspek faktor-faktor, faktor menular, faktor host, dan faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi. Nah, roda ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik untuk pencegahan dan pengendalian malaria yang melibatkan intervensi pada setiap faktor yang berkontribusi pada siklus penyebaran penyakit. Itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan roda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.